Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elsa ESY MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Ajaran dan Dampak Spiritualitas Tarekat Syadiliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung. Baiklah, langsung saja. Saya akan memaparkan latar belakang masalah, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah mempunyai banyak jalan. Salah satunya adalah tarekat. Tarekat sendiri mempunyai arti, yaitu cara yang ditempuh seseorang untuk meningkatkan diri atau jiwa agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik hidup sufistik dan tarekat yang pada awalnya lebih banyak dijumpai di daerah pedesaan, kini sudah menjadi praktik keberagaman yang populer bagi masyarakat muslim menengah ke atas, terutama yang tinggal di perkotaan. Praktik sufistik dan tarekat menjadi salah satu media untuk memenuhi sisi spiritualitas hidup yang belum terpenuhi melalui ibadah rutin. Masyarakat awam, terutama Indonesia, selama ini banyak yang mempersepsikan penganut tasawuf itu cenderung berperilaku asketis, anti keduniawian, tidak mempunyai semangat kapitalistik. Maka realitasnya berbeda dengan yang dijalani oleh para penganut tarekat Syadiliyah. Mereka menunjukkan bahwa harta mengandung makna spiritual, ekonomi, dan sosial. Kewajiban spiritual atau ibadah dan material haruslah berimbang. Kewajiban akhirat dengan duniawi harus berbanding lurus. Dengan kata lain, harus ada relasi positif antara agama, tasawuf, dan etos kerja. Dengan kata lain, pengalaman keberagaman atau tarekat yang telah diperoleh harus mampu ditransformasikan secara personal maupun sosial seseorang. Artinya, selain membawa dampak positif pada perubahan pribadi seseorang, juga berimplikasi nyata dalam kehidupan sosialnya. Pesulukan Tarekat Agung atau yang disingkat Peta berada di Tulung Agung, Jawa Timur. Peta ini terletak di jantung kota Tulung Agung, tepatnya 100 meter di sebelah barat alun-alun kota Tulung Agung, di Jalan Wahid Hasyim nomor 27. Pondok ini mengajarkan 3 tarekat sekaligus, yaitu Tarekat Qadiriyah, Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, dan Tarekat Syadiliyah. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian, yaitu yang berjudul Ajaran dan Dampak Spiritualitas Tarekat Syadiliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini peneliti merumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana ajaran tarekat Syadiliyah di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung. Yang kedua, bagaimana dampak spiritualitas tarekat Syadiliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung. Yang ketiga, mengapa pelaksanaan tarekat Syadiliyah dilaksanakan di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung. Tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menjelaskan ajaran tarekat Syadiliyah di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung, untuk menjelaskan dampak spiritualitas tarekat Syadiliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung, untuk mengetahui pelaksanaan tarekat Syadiliyah dilaksanakan di Pondok Peta, Kauman Tulung Agung. Nah, di sini manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan
dapat menambah keragaman ilmu pengetahuan, terutama tentang ajaran dan dampak spiritualitas tarekat Syadziliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian sejenis berikutnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Kemudian manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana ajaran dan dampak spiritualitas tarekat Syadziliyah dan bagi para pengikutnya. Manfaat bagi pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengelola lembaga dakwah khususnya pada tarekat Syadziliyah dalam mengembangkan unsur-unsur pengembangan ajaran tarekat Syadziliyah, dan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai ajaran dan dampak spiritualitas tarekat Syadziliyah. Selanjutnya, kajian pustaka, kerangka teoritis. Kerangka teoritis di sini yang pertama yaitu teori tentang tarekat. Tarekat adalah beramal dengan syariat atau memilih yang azimah, berat daripada yang rukhsah atau ringan. Menjauhkan diri dari mengambil pendapat yang mudah pada amal ibadah yang tidak sebaiknya dipermudah. Menjauhkan diri dari semua larangan syariat, lahir dan batin. Melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya. Meninggalkan semua larangannya baik yang haram, makruh maupun mubah. Yang sia-sia melaksanakan semua ibadah fardu dan sunnah. Semua ini di bawah arahan, naungan dan bimbingan seorang guru, syekh atau mursyid yang arif yang telah mencapai makomnya atau layak menjadi seorang syekh mursyid. Kemudian teori tentang tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah merupakan salah satu di antara macam-macam ajaran tarekat dalam agama Islam. Tarekat ini didirikan oleh salah satu guru sufi yang paling berpengaruh di wilayah Islam bagian barat maghribi, adalah Syekh Syadzili. Guru sufi ini bernama lengkap Sayyid Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asy-Syadzili Asy-Syarif Al-Hasani. Ia pernah menjadi murid dari seorang ulama yang arif billah, yaitu Syekh Abdissalam bil Mayish. Banyak sekali para mu'alif dan ulama yang merujuk dan mengindukkan silsilah tarekat mereka kepada Syekh Syadzili. Di sini kerangka berpikir, ajaran dan dampak spiritualitas tarekat Syadziliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Lalu kemudian ajaran tarekat, dampak spiritualitas tarekat Syadziliyah. Kemudian para pengikut tarekat di Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, deskripsi jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian merupakan pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan peneliti memperoleh semua data yang dibutuhkan. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian di Pondok Peta Kauman Tulung Agung,
karena Pondok Peta merupakan salah satu pondok yang melaksanakan atau mengamalkan tarekat Syadziliyah. Kemudian data dan sumber data. Data penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan ajaran dan dampak spiritualitas tarekat Syadziliyah bagi para pengikut tarekat di Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Sumber data. Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan sumber data primer, data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Itu salah satunya kiai pondok tersebut, santri, dan masyarakat sekitar Pondok Peta Kauman Tulung Agung. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi dokumen. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data, atau disebut dengan teknik analisis data. Selanjutnya di sini uji keabsahan data. Di sini teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini yaitu teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.